Wacana penundaan pemilu 2024 dari 3 ketua umum partai politik ramai-ramai direspons sejumlah pihak. Teranyar pihak istana menegaskan tidak memiliki kepentingan dalam wacana tersebut. Kami memutuskan setuju pemilu diundur. Dalam satu pekan, 3 pimpinan partai politik menggaungkan wacana penundaan pemilu. Adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Menilai penundaan pemilu perlu dilakukan karena Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian, kesungguhan, keseriusan untuk menangani. Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu ya, dan juga masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur. Namun wacana ini ditolak sejumlah partai politik, terutama Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem bidang pemenangan pemilu Sugeng Suparwoto menilai, hari pemungutan suara telah ditetapkan pada 14 Februari 2024 mendatang. Sehingga upaya perpanjangan masa jabatan presiden adalah pelanggaran konstitusi. Nasdem menolak perpanjangan. Secara konstitusi sudah jelas bahwa kita ini adalah akan melaksanakan, bahkan tahapannya sudah ditetapkan, yakni tanggal 14 Februari tahun 2024. Kritik kami adalah kita menghormati pendapat ketua-ketua partai. Saya tahu bahwa itu adalah juga ada sesuatunya. Mereka adalah orang-orang ketua-ketua yang berobsesi untuk menjadi presiden, calon presiden, tapi lihat, surveinya rendah semua mereka. Maka mereka lebih baik masuk kembali ke zona nyaman, kan begitu? Pihak istana pun angkat bicara, menepis adanya kepentingan pemerintah dalam wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret. Pemerintah hari ini sedang fokus untuk bangkit dari COVID-19. Ini adalah badai yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kalau ada yang mengait-ngaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah saat ini sangat banyak. Tidak ada waktu untuk hal tersebut. Bola liar ini pertama dilempar oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu. Caimin menilai kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 perlu diperbaiki sebelum pemerintah menggelar pemilu. Bagayung bersambut, PAN dan Partai Golkar merasa penundaan pemilu bukanlah wacana di luar nalar, sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Padahal, Presiden Joko Widodo kerap kali mengatakan dirinya tidak menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden karena tidak sesuai konstitusi. Tim Liputan, Metro TV. Mengapa suara-suara yang menghendaki pemilu ditunda semakin kencang, bahkan datang langsung dari partai pendukung pemerintah saat ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Wasekjen DPP PKB Saiful Huda, politikus PD Perjuangan Masinton Pasaribu, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Saiful, Bang Masinton, Mas Burhan. Malam, ya, malam Mbak Sylvia. Oke, saya ke Mas Saiful Huda terlebih dahulu. Apa sebetulnya motif politik PKB kemudian diikuti nih dengan Golkar dan PAN yang mau menunda pemilu? Ya, niatnya dari awal selain apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pak Gus Muhaimin, selain urus terkait dengan ekonomi, yang kedua sebenarnya niat dari PKB untuk memastikan dan memutuskan secepat-cepatnya proses pelembagaan politik dari aspirasi yang sudah berkeliaran hampir setahun setengah ini menyangkut soal perpanjangan 3 periode. Posisi PKB tidak setuju dengan perpanjangan 3 periode. Jadi tarik-menarik antara 3 periode dengan tetap pemilu 2024 dirasa oleh Ketua Umum PKB harus cepatnya diputuskan. Karena itu beliau berinisiatif menyampaikan di ruang publik supaya menjadi bahan di atas meja untuk dibahas di level parlemen dan di pihak pemerintah. Ketika di level parlemen sudah disepakati untuk tidak, ya berarti sudah, itu sekedar wacana dan usulan. Ketika pihak pemerintah apalagi ketika sudah
menyampaikan bahwa tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan pemilu dan seterusnya, otomatis usulan ini berhenti dengan seketika. Nah, pada konteks itu kepentingan kita, kenapa secepatnya ini didorong menjadi di ruang publik, dan ini bagian dari proses yang kita pahami supaya terjadi proses pelembagaan politik. Mas Jangan Huda? sampai 2 tahun berikutnya ke depan ini kita masih ngomongin soal ini nggak tuntas-tuntas. Dan Makanya, semakin tidak Mas Huda, produktif. tanggal pemilu kan sudah ditetapkan, tapi kenapa tiba-tiba muncul lagi dari PKB wacana untuk menunda pemilu? Karena masih berjalan wacana ini, dan faktanya kan nyata ketika Gus Muhaimin melempar, direspon oleh PAN, oleh Golkar, oleh beberapa partai yang lain. P3 sedang dalam posisi mengkaji, Gerindra juga sama dalam posisi ingin mengkaji ini. Yang sudah langsung penolakan kan Bang Masinton dan teman-teman. Bang Hari Masinton, ini tanggapannya PBNU Bang Masinton. Hari ini Kenapa PBNU ini sudah ada merasa 3 pemilu partai ini masalah. politik yang menghendaki pemilu ditunda? PDI Perjuangan akan ikut-ikutan atau bagaimana? PDI Perjuangan itu tidak dalam posisi ikut-ikutan, sendiri atau bersama-sama. Hal-hal yang mendasar itu harus tetap diperjuangkan. Apa umpamanya? Sejak awal PDI Perjuangan, kami kader-kader PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati selalu diwanti-wanti tentang prinsip dasar kita ya mengelola negara. Pertama itu taat pada konstitusi dan perundang-undangan. Karena itulah rule of the game-nya, aturan mainnya. Kepatuhan kita melaksanakan mandat dan kedaulatan rakyat itu harus dengan prinsip-prinsip ketaatan dan kedisiplinan pada konstitusi dan perundang-undangan. Karena apa? Jelas bahwa satu spirit dari reformasi dan demokrasi adalah membatasi kekuasaan supaya tidak absolut bertindak semena-mena. Maka satu diantaranya adalah dilakukanlah amandemen, membatasi periode jabatan presiden 5 tahun dalam 2 periode. Nah, tentu ini harus menjadi acuan kita dalam bernegara, ya. Karena apapun sekali kita menabrak aturan rambu-rambu konstitusi kita, hukum dasar kita, maka itu akan melahirkan krisis berikutnya. Nah, Oke. itu akan mendatangkan. Artinya kalau sesuai ketidakstabilan. dengan konstitusi, PDI Perjuangan mau sampai kapanpun akan tetap menolak wacana pemilu ditunda. Akan konsisten pemilu tetap di 2024. Pertama, kita bersama pemerintah sudah mengagendakan bahwa pemilu itu 14 Februari ya tahun 2024. Kemudian terkait dengan muncul wacana 3 periode apa segala macam, itu kita tolak, ya. Nah, artinya apa? Bahwa hal-hal yang mendasar itu tidak boleh hanya diputuskan oleh elit politik saja, segelintir tokoh-tokoh politik gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PBNU tadi, Pak Kiai Haji Stakuf, ya, baiknya persoalan strategis bangsa itu harus dirundingkan bersama, dimusyawarahkan bersama, gitu. Jadi tidak boleh itu datang atas kehendak segelintir elit-elit saja, karena ini persoalan yang mendasar, prinsip bagi kesinambungan bangsa dan negara kita. Bang Masinton, singkat saja ya, kalau misalnya nanti wacana untuk menunda pemilu semakin bergulir, kemudian muncul rencana untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar yang akhirnya itu kan masuk ke dalam tahap konstitusional juga, apakah PDI Perjuangan akan setuju? Ya urgensinya apa dulu? Kan begitu, kan ini negara bukan negara partai politik, bahwa partai politik itu sebagai sebuah pilar demokrasi, iya. Tapi elemen dalam kenegaraan ini kan sangat banyak, elemen dalam kebangsaan ini juga sangat banyak. Terkait hal-hal konstitusional, itu harus dibicarakan bersama-sama seluruh stakeholder bangsa ini.
Oke. Baik itu tadi ada ormas PBNU, ada kalangan Baik. akademisi. Biar jelas Bang ada Masinton, kalangan sebetulnya pengusaha, PDIP dan- konsisten pemilu tetap harus di 2024 atau tetap membuka ruang kalau seandainya ini mau dibicarakan pemilu akan ditunda? Yang mana antara A atau B ini Bang Masinton? Kita kan nggak mau berandai-andai. Sekarang kita sudah menetapkan, ya parlemen dan pemerintah sudah menetapkan agenda pemilu. Nah, kalau ada usulan penundaan, itu kan harus dielaborasi urgensinya di mana. Oke, baik. Relevansinya dalam Masih belum konteks, ada jawaban yang jelas ya. kesinambungan bangsa ini Oke. apa gitu loh. Baik, saya akan beralih dulu ke Mas Burhan. Mas Burhan, kira-kira itu motifnya apa? Apa sebetulnya untungnya bagi partai politik apabila pemilu ditunda? Kalau dari sisi keuntungan adalah Presiden, kemudian anggota DPR, anggota DPD, termasuk juga membuka kemungkinan kepala daerah bisa terpilih secara gratisan tanpa melalui proses pemilu. Masa jabatan mereka diperpanjang hingga tahun 2027. Termasuk menteri-menteri tidak perlu capek-capek melakukan pendekatan ke presiden atau ke partai politik. Mereka mendapatkan durian runtuh untuk mendapatkan dan memperpanjang masa jabatan hingga 2027. Cuma masalahnya, untuk menjadi pejabat politik, mandat apa yang mereka pegang kalau mereka memperpanjang masa jabatan tanpa melalui proses pemilu? Itu tidak ada dasar hukumnya. Dan karenanya persis seperti yang dibilang oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, kalau misalnya para pejabat politik tadi mendapatkan perpanjangan tanpa melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat, rakyat berhak untuk melakukan proses pembangkangan. Karena diperpanjang tanpa melalui proses pemilihan. Dan itu terlihat dari data survei. Jadi survei saya bulan Desember 2021, penolakan terhadap perpanjangan itu bersifat multipartisan. Baik pendukung Pak Jokowi atau pendukung Pak Prabowo, baik yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi maupun yang tidak, baik konstituen PDI Perjuangan, PKB, Golkar, P3, PKS, Demokrat, 66% lebih tidak setuju perpanjangan. Bahkan kalau saya cross mereka yang merasa dekat dengan Muhammadiyah, dengan NU, atau tidak dekat dengan ormas manapun, itu juga sama-sama menolak perpanjangan masa jabatan. Nah pertanyaannya kemudian, persis yang disampaikan oleh Bung Masinton, atas nama apa elit-elit partai melakukan manuver untuk memperpanjang masa jabatan presiden? Kalau konstituen dan basis massa mereka tegas menolak. Nah itu pertanyaan saya itu sebenarnya. Baik, nanti boleh dijawab ya oleh Mas Saiful Huda, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo terus meningkat. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden stabil di atas angka 70% sejak bulan Desember 2021 hingga Januari 2022. Sementara yang menyatakan tidak puas berada di kisaran 27%. Hal itu menjadi alasan sebagian responden menginginkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang atau 3 periode. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden dipicu oleh keberhasilan pemerintah dalam penanganan COVID-19. September, survei bulan September itu total 23,9%. Nah sekarang naik tuh yang setuju terhadap masa jabatan presiden diperpanjang, jadi 35. Jadi approval presiden yang naik, kondisi ekonomi yang membaik, itu diikuti dengan sentimen lebih positif untuk mendukung masa jabatan 3 periode. Tapi overall 60% itu di survei bulan November tetap tidak setuju 3 periode. Hasil survei yang mayoritas tidak setuju jabatan presiden 3 periode selaras dengan keinginan presiden. Dalam berbagai kesempatan, presiden menyatakan menolak jabatannya diperpanjang. Bolak-balik, ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode.
konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa masyarakat kini sudah bersikap rasional. Approval rating terhadap kinerja Jokowi tidak berbanding lurus dengan keinginan publik untuk mendorong Presiden maju untuk ketiga kalinya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Baik, kami kembali membahas ini masih bersama dengan ada Mas Saiful Huda, Bang Masinton Pasaribu dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi. Jadi Mas Saiful Huda, apa urgensinya memperpanjang jabatan presiden, menunda pemilu, dan yang paling penting sebetulnya apa untungnya buat masyarakat? Ya tentu banyak perspektif dan banyak argumen yang bisa dirumuskan, Mbak Zulfia. Termasuk kenapa ketua-ketua umum 3 partai itu mendorong ini gitu. Termasuk terakhir tadi sore PBNU juga menganggap ini perlu dirembuk bersama. Artinya memang ada di lapis bawah itu yang menghendaki terkait dengan ini. Tentu pertanyaan surveinya pasti berbeda dengan Mas Burhan ya. Kalau misalnya pertanyaannya spesifik apakah setuju pemilu diundur atau tidak, bukan soal penambahan jabatan, saya kira pasti akan berbeda mungkin angkanya gitu. Nah, karena itu banyak saya kira Mbak Sylvia menyangkut soal argumentasi kenapa ini perlu dibahas dalam satu meja. Masyarakat apa itu Mas Saiful Huda? Tentu banyak masyarakat akan relatif konsentrasi untuk recovery ekonominya masing-masing karena tidak terjeda oleh adanya pemilu, tidak terganggu. Terus ekonomi kita juga pasti akan bergerak lebih cepat. Karena biasanya pergantian pemilu dan pergantian kepemimpinan pasti membayangkan ada konsolidasi ulang terhadap ekonomi kita. Jadi banyak hal yang bisa dirasionalisasi menyangkut soal ini. Tapi prinsipnya sekali lagi, usulan ini bagian dari cara PKB untuk supaya ini sudah masuk pada proses pelembagaan politik. Kita tidak boleh terhantui 2 tahun ke depan oleh isu-isu wacana yang terkait dengan ini. Kita ingin ini bisa secepatnya dituntaskan, tidak ada jalan lain, ya harus dirumpuk bersama di meja parlemen dan di meja pemerintahan. Karena menurut Pak Yusril ada 3 skenario kalau ini tetap mau dijalankan gitu. Yang pertama adalah skenario amandemen undang-undang atau dan itu ranahnya parlemen, ada skenario dekret presiden berarti ranahnya pemerintah gitu. Nah, terkait dengan PKB akan mendorong skenario yang mana, Mas Huda? Apakah akan didorong supaya terjadi amandemen Undang-Undang Dasar supaya pemilunya bisa ditunda? Gus Muhaimin menyampaikan ini akan disampaikan ke seluruh partai-partai di parlemen dan akan disampaikan juga ke Pak Presiden. Dan kita tunggu saja respon baik di parlemen maupun pihak pemerintah. Kami PKB menghendaki secepatnya supaya wacana usulan ini tuntas dan kita bisa konsentrasi kembali. Bang Masinton, sebetulnya ada skenario yang memang sengaja disetting untuk memunculkan wacana ini dari mulut PKB, Golkar, dan PAN atau bagaimana sih? Apakah ini sebetulnya ada peran istana juga untuk menghembuskan wacana penundaan pemilu? Iya, kalau itu mungkin bisa ditanyakan langsung ke 3 partai tersebut ya, yang mengusulkan wacana penundaan pemilu. Jadi kalau kami melihat ya apapun terkait dengan hal-hal yang sangat strategis dalam konteks kesinambungan bangsa kita itu tidak bisa muncul ujuk-ujuk ya atau hanya sekedar kemauan para elit politik. Nah, ini semua ya pendapat dari masyarakat seperti Mas Burhan, kalangan pelaku usaha, organisasi-organisasi lainnya, kemudian TNI, Polri, ya, ini harus ada satu konsensus, ya, kesepakatan bersama. Apakah kita mau tunda atau mau kita lanjutkan bersama? Kalau kita mau lanjutkan bersama, menurut saya, ya sudah dihentikan pembicaraan ini. Tapi kalau ada usulan-usulan yang ingin menunda, ya pelaksanaan pemilu, maka
ini tidak boleh datang hanya dari kalangan elit saja. Karena menyangkut hal yang strategis bagi kesinambungan bangsa kita. Juga termasuk terkait dengan legitimasi pemerintahan, parlemen, kemudian kepala daerah, dan lain-lain. Nah maka ini harus, kalau tadi usulan Pak Yusril masuk akal, kalau umpama dengan 3 opsi tadi, satu diantaranya adalah pentingnya konsensus. Karena apapun, negara ini milik bersama. Maka harus musyawarah bersama. Maksud Anda, Bang Tidak Masinton, boleh. artinya kalau sebagian besar masyarakat menghendaki, maka PDI Perjuangan juga tidak menutup kemungkinan akan setuju dengan partai-partai yang sekarang sudah meminta untuk pemilu ditunda? Kalau kami sekarang sedang melakukan menguji usulan-usulan ini ke masyarakat berbagai kalangan gitu. Partai kan nggak boleh alergi juga. Kenapa PDI Perjuangan dengan masih pendapat menguji, padahal masyarakat. kan Presiden sudah pernah menegaskan meskipun konteksnya adalah tidak mau 3 periode, tapi di situ tersirat bahwa Presiden memang tidak mau jabatannya diperpanjang. Iya, jadi begini, harus bisa dipisahkan konteks 3 periode itu tidak boleh lagi ada, ya, karena itu akan melahirkan kekuasaan yang absolut. Kalau perpanjangan atau penundaan pemilu, ya, penundaan pelaksanaan pemilu, ya, kita nggak boleh alergi juga, maksud saya. Ini kan masih sebuah wacana, diskursus publik, ya, belum menjadi sebuah kesimpulan, termasuk PDI Perjuangan. Baik. Kita pernah memiliki presiden ketatanegaraan menunda dan mempercepat pemilu. Ya, pemilu yang tadinya pada masa transisi zaman Orde Baru, Pak Harto menunda dari tahun 68 menjadi 71. Itu satu agenda menunda pemilu, pelaksanaan pemilu. Dan kita juga punya presiden ketatanegaraan mempercepat pemilu. Ketika Pak Harto dipilih tahun 97, dilantik, ya, kemudian terjadi krisis ekonomi, krisis politik, dan Pak Harto mundur. Seharusnya pemilu tahun 2002, ya, dimajukan menjadi tahun 99. Nah, artinya, ya, tadi usulan yang disampaikan teman-teman PKB, teman-teman Golkar, teman-teman PAN, berdasarkan aspirasi masyarakat, apa segala macam. Nah, ini kan harus kita uji kembali, begitu. Apakah ini nggak pure, masyarakat menghendaki, atau memang hanya sekedar keinginan dari elit? Nah, itu dia, keinginan dari elit atau tidak, Mas Huda. Jadi sebetulnya saya ingin mengonfirmasi, ini ada bisikan-bisikan dari elit yang mana? Apakah sampai dari istana memang membisikkan kepada PKB dulu nih untuk mulai menghembuskan wacana pemilu ditunda? Nggak ada. Ini hasil keliling Caimin, Gus Muhaimin, ketika menemui banyak pihak di lapangan. Kebetulan beliau juga sosialisasi sebagai calon presiden. Dan beliau menangkap aspirasi itu dan disampaikan saja. Ini kan sifatnya usulan aja. 1-2 orang di Republik ini mengusulkan itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Ini kan contohnya hampir sama dengan pilkada kemarin tahun 2020. Seluruh elit minta ditunda pilkada, tapi akhirnya tetap jalan pada waktunya. Walaupun pada konteks yang berbeda, ya, gitu. Tentu masalahnya juga pasti berbeda. Pada legal formal juga berbeda. Tapi ini dinamika yang menurut saya, ini bagian dari dinamika demokrasi kita dalam masa pandemi COVID ini. Dan sah-sah saja menurut saya. Termasuk kan terakhir ada rumusan baru dari Sekjen PDIP meminta supaya proporsional tertutup. Itu kan bagian dari merespon ini supaya menjadi bagian mungkin dari pembahasan nanti kalau bisa setuju. Mas Huda mengatakan bahwa ini adalah bagian dari dinamika, tapi Mas Burhan dalam seminggu langsung 3 ketua umum partai politik menghembuskan wacana untuk menunda pemilu. Anda melihat ini hanyalah usulan yang sifatnya dinamis atau memang ada settingan atau bagaimana? Kenapa angin cepat berubah? Tidak ada kebetulan dalam politik. Jadi saya terus terang merasakan ada semacam desain sistematik untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan tidak mungkin ketua umum partai pendukung pemerintah tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang senada tanpa ada orkestranya. Jadi terlalu mudah untuk ditebak. Ya.
Nah, pertanyaan yang menarik buat saya kemudian adalah seberapa jauh resonansi dari usulan ini bergulir. Nah, kalau kita lihat apa yang direspon oleh partai pendukung pemerintah itu kan relatif berbeda, minimal sampai saat ini. Jadi Partai Nasdem melalui Ketua Umum Partai Nasdem, ya, Pak Surya Paloh barusan mengatakan tidak ada ruang penundaan karena kereta sudah berjalan. Termasuk juga Sekjen PD Perjuangan, termasuk yang kita ingin tunggu adalah komentar dari Gerindra. Nah, kalau PKS dan Demokrat dalam hal ini tidak terlalu urgent, tidak terlalu krusial, karena keduanya tidak menentukan hasil akhir perdebatan di parlemen. Yang menentukan adalah dinamika di internal koalisi. Nah, pada titik ini, saya kira koalisi perlu secara lebih mendalam, ya, melakukan semacam introspeksi krusial, karena kalau misalnya alasannya adalah pandemi, kurang apa pada waktu Pilkada 2020? Saat itu justru sedang puncak-puncaknya pandemi, tapi Pilkada tetap diadakan di tahun 2020. Tahun 2024 banyak pihak yang mengatakan pandemi COVID sudah berubah menjadi endemik. Alasan itu menjadi tidak justified. Kemudian kalau alasannya ekonomi, itu justru malah mementahkan kinerja keras Pak Jokowi. Karena tahun lalu, 2021, pertumbuhan kita 3,7%. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya mengalami kontraksi minus, sekarang sudah positif. Nah, kalau kemudian dianggap ekonomi akan memburuk seiring dengan berjalannya waktu, justru malah mengaburkan keberhasilan pemerintah yang sudah on the track dalam soal penataan ekonomi. Jadi saya minta kepada elit politik kita, karena sudah diketuk palu di DPR antara pemerintah, parlemen, dan penyelenggara pemilu terkait dengan jadwal pemilu, yaitu 14 Februari untuk Pileg dan Pilpres, sebaiknya semua terikat oleh kesepakatan itu. Dan kalau misalnya mudah berubah, berubah-ubah, terlalu dinamis, justru menimbulkan sinyal yang buruk buat publik dan buat pelaku usaha. Karena kesepakatan bisa begitu cepat berubah, padahal sebelumnya sudah diambil keputusan oleh semua fraksi dan pemerintah. Jadi fraksi dan pemerintah terikat oleh omongannya sendiri. Kalau misalnya berubah-ubah, justru menimbulkan instabilitas politik yang mengganggu proses penataan ekonomi pasca pandemi. Jadi itu poin saya, ya. Menurut saya penting buat publik bukan sekedar mendiskusikan, tetapi komitmen buat politisi adalah komitmen terhadap konstitusi, yaitu pembatasan masa kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga. Untuk mengakhiri polemik ini, Mas Burhan, apakah harus ada kesepakatan, harus ada pertemuan antara ketum partai politik, atau bahkan presiden sendiri yang mengatakan menolak penundaan pemilu itu? Begini, sekarang sudah banyak suara yang mengaitkan dengan presiden dan istana. Karena bagaimanapun 3 ketua umum pendukung pemerintah menyatakan suara yang sama. Jadi tidak bisa disalahkan kalau kemudian suara-suara tersebut mencoba mengaitkan keterlibatan istana. Nah, untuk memantapkan dan sekaligus menolak tudingan tersebut, saya kira Presiden Jokowi perlu bicara sekali lagi. Karena 2 pembicaraan sebelumnya itu berkaitan dengan 3 periode. Tapi Presiden Jokowi belum pernah mengeluarkan pernyataan soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Ini penting, saya katakan ini penting sekali karena begini. Kalau misalnya presiden tidak menyatakan, itu bisa dipersoalkan loh. Karena beliau ketika disumpah sebagai presiden adalah menjalankan konstitusi. Jangan sampai ada orang yang berpikiran presiden berada di belakang layar untuk mengubah konstitusi. Itu bisa menjadi pintu masuk impeachment. Nah, ini permainan yang berbahaya. Kita harus selamatkan Presiden Jokowi agar landing secara mulus di tahun 2024 dan memberikan legasi yang paling indah buat bangsa ini. Baik, oke. Terima kasih atas catatan Anda. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Bang Masinton Pasaribu, dan juga Mas Saiful Huda telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.